Sendiri sekarang untuk hairdo sendiri itu sedang banyak dicari banget ya Mbak ya. Untuk pekerjaan itu kesempatan atau lowongan pekerjaan itu lebih banyak di hairdo mungkin atau misalkan make up atau seimbang menurut Mbak Teta gimana? Dari yang selama ini aku nanya-nanya ke orang ya, orang itu disuruh milih jadi hairdo atau make up. Mereka pada milih make up. Karena katanya ya kalau make up itu kan kayak apa ya, kita cewek mesti bisa make up nggak sih? Gitu. Kalau megang rambut kayak katanya susah banget gitu loh. Jadi mereka males kok, aku make up aja gitu. Tapi kalau hairdo itu kan apa ya, emang susah. Tapi kalau diterapin juga bisa, enak gitu. Waktunya juga lebih cepat daripada make up. Tapi ya maaf, kayak untuk facelift make up sama hairdo kan juga beda ya. Mungkin yang dibuat mereka lebih pengen ke make up itu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir cukup aja sih. Tapi kalau gini ya Mbak, kalau aku karena aku sebagai tukang rias gitu ya, kita dengan harga make up mahal ya karena ada produk yang dikeluarkan. Iya, maksudnya sama sih, hairdo juga ada yang produk yang dikeluarkan. Tapi kan misalkan Mbak Teta tuh butuh misalkan alat itu kan selamanya insya Allah kalau nggak rusak kan berterusan nggak akan habis gitu kan. Paling yang habis itu kayak mungkin donat-donatan harus beli, terus jepit itu kan harus beli gitu, dan insya Allah harganya nggak se-wow banget kayak MUA beli Tom Ford gitu kan, MUA beli Chanel dan kayak gitu ya. Mungkin harganya itu menurut aku ya, aku rasakan mahal ya karena nanti buat ganti bedaknya, ganti foundationnya. Kalau orang yang nggak tahu kan mikirnya wah 1 juta misalnya, gede gue bisa nabung nih 1 bulan misalkan dapat klien 10 juta, padahal nggak kayak gitu kalau hitung-hitungannya kan. Karena kan ada jasa juga, ada barang yang memang nanti suatu saat harus habis lagi, kita harus beli lagi gitu. Ya kadang kan orang nggak mikir ke situ aja. Jadi memang instannya duitnya banyak gitu. Benar sih. Oke, dan pasti perjuangan hairstylist juga lumayan luar biasa banget ya Mbak. Maksudnya naik turunnya Mbak Teta berjuang hairstylist itu kan nggak mudah gitu sampai Mbak Teta pada tahap sekarang ini gitu. Ya sih, banyak banget lah yang dilewatin pokoknya. Suka dukanya Mbak Teta menjadi hairstylist itu gimana Mbak? Suka duka dalam pekerjaan ya? Iya, dalam pekerjaan. Dari awal ya, dulu tuh pas awal-awal kayak awal megang hairdo tuh kayak diremehin sama orang, banyak diremehin. Aku tuh mau keluar dari toko ya, dulu aku tuh jadi toko, mau keluar dari toko itu temanku tuh bilang sama aku, lah kamu bisa apa hairdo gitu loh, kayak disepelein gitu loh. Terus bisa yo aku gitu toh, yo emang nggak ngaku gitu, tapi kan aku tetap belajar. Dah itu cuma cibir-cibiran orangnya. Terus aku mau keluar lagi kan, sama yang punya toko bilangin, ya udah kalau nggak mau punya duit gitu loh, bener-bener dibilangin kayak gitu. Terus aku buktiin sekarang freelance aku sekarang sama aku kerja di toko itu bener-bener jauh kayaknya. Itu maksudnya tiap bulan dapatnya gitu, itu tak buktiin itu. Terus kayak kita kena marah klien ya, itu kayak bener-bener uji mental. Klien nggak suka sama hasil kita, itu awal-awal itu bener-bener yang banyak. Jadi kayak kita tuh bener minta maaf karena nggak sesuai gitu loh. Tapi ya kita bener-bener bilang suatu saat bakal diperbaiki gitu. Aku tetap kalau klien nggak suka, gimana caranya aku tuh pokoknya mau belajar lah. Karena aku kalau dikatain sama orang, direndahin orang, aku bukannya yang langsung insecure atau aku minder, itu enggak. Dulu iya, tapi sekarang kayak buat motivasi aku. Jadi kayak aku tuh bisa, suatu saat aku bakal buktikan gitu, aku bisa lebih baik lagi. Nah, dan alhamdulillah dikit-dikit karena semangatnya temen-temenku, banyaknya
make up artis yang ngasih aku semangat itu kayak ngebantu banget akunya. Kayak apa ya, aku tuh bener-bener berutang budi banget lah sama banyak MUA di Jogja itu. Mereka tuh kayak ngajarin aku tuh, Mbak dikasih link apa gitu, Mbak ini ya, ini belajar ini ya. Mereka tuh bukannya yang kayak kok hasilmu jelek gitu, enggak, tapi kayak mereka, Mbak kamu bisa buat ini, ayo Mbak belajar Mbak, gitu kan. Aku bener-bener utang budi lah pokoknya. Dari situ kan aku nggak mau mengecewakan mereka ya. Aku nggak mau mengecewakan sama orang yang ngajarin aku awal-awal banget gitu kan. Itu aku buktikan, aku tuh mesti bisa berbangga. Dan aku buktikan orang itu tuh sampai yang ngajarin aku dari awal itu sampai bilang sama aku bangga loh sama kamu sekarang. Jadi kayak aku tuh ya ini tuh aku nggak bakal jadi kayak gini kalau nggak ada kamu. Aku nggak bakal bisa ya tuh kalau nggak ada kamu. Aku kayak gitu. Terus ya tetap aku sampai sekarang intinya tetap ada ya cibiran-cibiran orang itu tetap masih. Itu kayak buat motivasi lah tiap harinya itu. Kalau kayak klien yang kurang puas, alhamdulillah sekarang ini udah enggak ya. Karena apa ya? Kualitasnya juga semakin meningkat karena semakin memperbaiki diri kan. Jadi dari pengalaman dulu dicibir orang, dimarah-marahin orang, jadi kan akhirnya introspeksi diri, aduh aku kurangnya apa nih, kemarin aku pegang klien kalau dimarahin salahnya apa, besok aku nggak mau nih punya kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi makanya dari hal tersebut kan membuat sekarang kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak buat belajar kan ya. Betul. Sekarang kalau ketemu klien, Mbak aku senang sama hidupnya Mbak, aku puas, itu kan kayak kitanya juga senang ya. Jadi semangat lagi, jadi charge-nya kita yang tadinya aduh capek bangun pagi ya, kan bangun pagi subuh-subuh, terus yang namanya hairstylist kan pindah-pindah kan, karena MUA sana butuh, kalaupun bukan MUA juga kliennya sendiri yang nge-hire sendiri kan ya, itu juga mentor sana, mentor sini, dia pasti capek banget. Tapi kalau udah dibilang bagus, pasti jadi charge kita buat semangat lagi kerjaannya. Dibilang berat emang berat ya, make up juga berat kan ya. Tapi kayak balik lagi kalau aku mikirnya kerja itu bukan beban, tapi kayak apa ya? Kita tuh kayak tulang, dianggap aja kayak ikat, tulang gitu. Itu enteng ya. Aku makanya kan sering story kan di jalan gitu. Itu kayak inilah aku tuh jalan-jalan gitu kayak buat nyemangatin diri aku aja. Aku nggak capek, aku di jalan tapi aku nggak capek gitu. Jadi cara orang itu beda-beda ya Mbak. Jadi bukan berarti di jalan pamer lu ya punya mobil gitu. Misalkan ada orang yang gitu, ada nggak tuh yang kayak gitu? Banyak ya. Jadi ya udah berarti kan itu cara orang untuk mensupport dirinya sendiri tuh berbagai macam ya Mbak ya. Jadi salah satunya biar kita nggak capek, oh aku tuh lagi jalan-jalan nih, seneng nih di berbagai daerah, dari Jogja ke Klaten, mungkin nanti suatu saat nasional ke Jakarta, kemana ya Mbak ya gitu. Jadi jangan melihat orang itu dari apa ya, luarnya aja lah, kulitnya aja gitu. Lihatlah dia memang dari bener-bener dalamnya, semangatnya dia, gitu, positifnya yang dilihat ya. Dan ada lagi Mbak yang memang kerasa kayak menyakitkan banget, kira-kira apa tuh Mbak dukanya? Aku tuh dulu pernah ngalamin yang berangkat tuh bener-bener malam, terus masih naik motor, kehujanan deras, alat-alatku basah, bajuku tuh basah, aku nggak bawa salin gitu tuh. Terus di tempat klien gitu, alhamdulillah kliennya tuh baik, kayak nyuruh aku duduk dulu gitu kan. Itu ya sedih aja sih kalau keinget yang kayak gitu, kayak bener-bener perjuangan nggak sih? Dulu aku tuh sampai Magelang, sampai Klaten tuh kayak yang penting aku punya waktu 30 sampai 1 jam buat pindah lokasi. Kan kalau orang mesti lihat aku kayak, oh Mbak Toto tuh kayak pindah-pindah lokasi gini gitu kan. Tapi kayak aku yang penting punya waktu buat pindah segitu aja, aku masih berani karena aku kalau naik motor ngebut ya dulu kan. Terus apa ya? Aku selalu seringnya malah datangnya telat. Karena aku kejar-kejar lokasi. Tapi aku selalu memastikan sama klien atau yang hire aku make up itu kalau aku mesti bisa selesai gitu loh.
jam. Tapi aku tetap selesai tepat waktu gitu loh. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang sembodo ya. Iya, kalau buat hasil ya, kalau hasil mesti penilaian orang nggak sih? Kalau kita sendiri bilang, hasilku bagus, gitu. Kayak orang sombong gitu. Kalau hasil balik lagi ke penilaian orang. Tapi kalau kayak waktu, walaupun aku telat, aku tetap bisa menyelesaikan. Enggak yang namanya dia harus ready jam segini, wedding ready jam segini. Aku enggak yang namanya telat yang dia ke acara sampai telat, enggak. Alhamdulillah. Karena kan Mbak Teta sudah paham gitu, sudah paham memanajemen waktunya gitu. Maksudnya gini, oh ya udah deh kalau misalkan aku bikin curly kayak gini, insya Allah bisa dengan waktu segini. Jadi misalkan aku telat, ya telatnya nggak karena memang disengaja, tapi kan namanya di jalan ya, yang namanya dari sini ke sini itu kan pasti macet lah di jalan, misalkan apalah lampu merah dan lain-lain gitu kan. Nah itu bukan karena sengaja, tapi karena sudah mengerti bagaimana cara meminimalisir ya. Jadi insya Allah bisa teratasi gitu. Tapi kadang kalau yang waktunya nggak, aku tahu misalkan ada jam segini, ada tawaran jam segini, aku kira-kira waktunya, oh itu nggak nyampe, maksudnya aku nggak bakal bisa nyandak waktu itu gitu. Ya udah tak tolak, biasanya aku kayak gitu. Dan aku kalau mama misalkan aku sakit atau ada kayak keperluan lain yang jadi nggak bisa ditinggalin, biasanya aku otomatis kayak biasa lah, aku mau cancel orang, itu aku mesti tanggung jawabnya, aku cariin ganti gitu loh. Jadi enggak yang apa ya, enggak yang akunya melarikan diri itu, enggak lepas tanggung jawab. Jadi kayak ya sekarang kerjaan apapun mesti harus profesional. Ada yang ada tanggung jawabnya, attitude-nya yang walaupun betul. Dan untuk pengalaman berharganya menjadi hairstylist apa Mbak? Pengalaman yang sangat berharga. Aku kan hijab juga ya. Wah, cantik kali bisa hijab juga, mantap banget ya Mbak. Aku pernah diajakin sama makeup artist gitu, megang pejabat-pejabat kayak Ibu Bupati Sleman, terus Wali Kota Jogja, DPRD Gunung Kidul, terus adiknya Pak Jokowi gitu, itu juga pernah kan. Kalau hairdo, aku pernah di-hire langsung sama manajemennya Anya Dino. Lagi di Jogja atau Mbak Teta lagi di Jogja. Dan alhamdulillah dari situ tuh dia benar-benar puas gitu loh sama hasilku gitu kan. Terus lagi tuh aku pernah diajakin make up sama makeup artist megang kayak Avi. Wah keren ya. Itu 2 kali. Jadi kayak pas perform. Pas perform di Jogja gitu kan. Ya, apa ya? Pengalaman yang aku seneng tuh itu sih, kita bisa dapat klien-klien yang orang penting. Kayak kita dapat tambah kenalan. Iya, betul. Pernah juga aku dapat salah satu ibu Bayangkari kayak petingginya di Polda ya, suaminya itu kepala apa gitu, kepala badan hukum atau apa gitu. Beliau tuh kayak sama aku tuh welcome banget gitu. Jadi kayak seminggu tuh bisa 2 kali hairdo. 2 kali hairdo. Karena ada acara terus ya. Kalau Bayangkari kan mesti kayak gitu. Pasti ada acara. Beliau tuh sampai nawarin aku, tahu aku nggak punya SIM. Mbak Tita, tak buatin SIM ya gitu. Besok biar diurusin anak buahnya bapak gitu. Iya Bu, terima kasih. Terus aku ada musibah gitu kan, dibantu sama dia juga gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, kita dapat kenalan dan kita bisa apa ya, menyambung silaturahmi dan tahu benar-benar tambah keluarga juga ya kan? Karena klien kan dari berbagai macam ya. Itu semuanya itu sih aku kalau itu. Jadi subhanallah banget ya Mbak ya. Jadi suka duka, pengalaman berharga, benar-benar semua proses tuh udah dilewatin Mbak Teta dari benar-benar nol ya. Jadi semuanya memang namanya orang mau sukses itu tidak instan ya, pasti ada prosesnya. Entah itu dari belajar dulu atau memang itu dari langsung bisa, tapi ya gimana ya, namanya orang langsung bisa pun kan nggak langsung kan, pasti tetap ada tetap belajar dan lain-lain. Tapi kalau dibilang sukses, aku belum sukses ya. Iya, tapi paling nggak sudah menuju dan bismillah, nanti mudah-mudahan makin sukses, makin jaya ya Mbak Teta. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Mbak
Mbak Teta sudah banyak memberikan informasi dan udah banyak memberikan manfaat untuk teman-teman karena sudah diberikan banyak ilmu. Jadi terima kasih banyak sudah disempatkan. Mbak Teta masih ada waktu, boleh memberikan quotes untuk teman-teman, Apa ya? memberikan nasihat untuk teman-teman. Kalau kita menekuni satu bidang itu harus fokus, terus jangan pernah yang namanya menyerah. Walaupun kita tuh kayak kalau kita mau naik tingkat itu mesti kita kayak dikasih ujian banyak kan, banyak ujian gitu. Tapi jangan pernah yang nyerah di situ. Kalau nyerah di situ kalah. Yang jelas kita kudu kuat, kudu siap. Mau diapain aja lah pokoknya. Harus tahan banting. Nah, pokoknya kalau kita menekuni satu bidang itu harus fokus. Terus jangan pernah yang namanya patah semangat. Karena kalau kita pengen naik tingkat atau pengen sukses, mesti banyak banget alangannya kan. Enggak yang semua instan. Kalau yang namanya instan mesti cepet turunnya. Yang berproses itu nanti yang insya Allah awet Dan akan semakin meningkat insya Allah. Ya intinya itu sih, jangan pernah patah semangat, kudu kuat, jangan lupa belajar itu nggak pernah ada habisnya. Jadi ilmu itu nggak pernah ada habisnya lah, pokoknya tetap belajar sampai bisa, walaupun udah bagus tetap harus belajar gitu. Karena kalau tangan nggak dilatih mesti kaku. Terus jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah udah kan ya. Kalau udah tinggi jangan pernah sombong. Karena kalau kita udah di atas kitanya sombong, kita gampang dibenci orang gitu loh. Tapi kalau kita tetap jadi apa yang kita baik sama orang itu, insya Allah tuh banyak banget Orang yang sayang, orang yang membantu. Karena kan kita tidak selamanya dari turun ke atas terus, karena suatu saat mungkin kalau memang Allah menghendaki kita harus turun lagi gitu. Insya Allah nanti banyak orang yang membantu kita. Itu aja sih yang penting. Oke, terima kasih ya Mbak Teta sudah banyak memberikan ilmu untuk teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Mbak Teta bermanfaat, informasi yang diberikan Mbak Teta bermanfaat dan positif untuk masyarakat semuanya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai podcast kita kali ini. See you teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.